Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 8-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadits lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masuk ke neraka, salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bencana lidah, berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba. Ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud. Ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba. 300 orang pasukan Islam mundur gak jadi perang karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah SAW. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, ghibah, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata, lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, sudahlah maksiat urusannya dia, saya menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah SAW ingatkan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah SAW ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu, justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi,
"Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir, perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Sofa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati, kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah. Qawlan masyura maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan layyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Toha ayat ke-44. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan layyina, atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.